dari Mas Bibi dan kawan-kawan, sisa 16 orang yang belum mendapat santunan dari jasa. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Saya Ranu Prastia kembali hadir ke hadapan Anda dan membawa berbagai informasi yang telah kami siapkan untuk Anda tentunya dalam program Berita Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Satu setengah bulan pasca peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, belasan keluarga korban mendatangi DPRD Banyuwangi pada Selasa sore. Mereka mempertanyakan nasib 16 korban kapal yang tenggelam pada Rabu 2 Juli lalu yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Selain itu, mereka juga mempertanyakan asuransi karena mayoritas 16 korban hilang itu adalah penumpang kapal yang tidak masuk dalam manifest kapal. Sudah 1,5 bulan berlalu pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang tengah berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada Rabu malam 2 Juli 2025 lalu masih menyisakan persoalan. Ada 16 korban yang terdata di ASDP Ketapang yang sampai dengan hari ini belum ditemukan dan dinyatakan hilang. Rata-rata mereka yang hilang ini adalah penumpang kapal yang namanya tidak masuk dalam manifest kapal sebab mereka adalah penumpang mobil travel yang ikut KMP Tunu Pratama Jaya. Keluarga yang mayoritas berasal dari Banyuwangi ini pun akhirnya mendatangi DPRD Banyuwangi Selasa sore. Mereka mempertanyakan hak asuransi yang belum dibayarkan oleh pihak Jasara Harja dengan alasan perlu surat keterangan resmi dari berbagai instansi terkait, mulai dari KSOP, perusahaan kapal hingga pihak ASDP Ketapang. Pertama, kami tidak memperhatikan atau kami tidak melihat manifest atau non manifest, Pak. Karena pada dasarnya penumpang itu mengetahui bahwa dia membeli tiket. Jadi penumpang itu pasti beranggapan saya dapat jaminan dari asuransi. Terkait manifest, ada manifest dan manifest itu adalah kemungkinan kesalahan sistem atau penjualan tiket di loket, Pak. Untuk kedepannya seperti apa korban yang belum ditemukan, kami pada intinya siap membayarkan, Pak. Cuma kami hanya butuh kepastian nama-namanya, Pak. Siapa korban yang ada di kapal Tunu Pratama, dan yang mengeluarkan itu harus pihak yang berwenang atau instansi yang menaungi, Pak. Kemungkinan dari SDP, KSOP, dan pemilik kapal itu semuanya harus. Harapan kami harus menandatangani seluruh berita acara itu. Minggu lalu ya, kalau Pak Bibit, Pak Bibit dan Pak Alif beserta perwakilan korban Pak telah datang ke SDP. Kemudian kami terima dengan baik karena kami paham posisi beliau adalah sebagai korban seperti itu, Pak. Artinya bukan, tapi mungkin di sini saya luruskan bahwa saya tidak melempar Pak Bibit, tidak melempar hal ini ke tadi yang disampaikan Pak Bibit, bahwa kalau kami tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hari dari Jasara Harja adalah butuh data tadi ya, Pak Hari ya, data yang kita tangani bersama ya Pak ya, gitu kan Pak. Artinya dalam hal ini saya siap Pak Ketua untuk menandatangani tadi, memang tapi dengan catatan mungkin untuk memastikan ini kami juga butuh pernyataan dari mungkin dari pihak-pihak terkait, contohnya dari RT RW atau kepala desa Pak Ketua. Terus kemudian juga bisa mungkin kalaupun itu tidak dimungkinkan Pak Ketua, kalau memang diperbolehkan, mungkin ada pernyataan juga dari keluarga korban bahwa memang betul yang menjadi korban ini adalah atau ibunya, orang tuanya, anaknya atau siapanya dilapikan dengan kakak. Wakilnya, sedangkan saya akan juga mengkomunikasikan berdua. Nah, apalagi sudah berjanji Jasara Harja di depan kita semua, di depan pimpinan, ya pimpinan komisi, ya. Beliau sudah memberikan lampu hijau mau mengurus kan itu. Tinggal permintaan ini penuhi. Kira-kira sanggup kan keluarga untuk mengurus surat keterangan dari RT, kepala desa, legal, meyakinkan dan surat pernyataan dari keluarga bahwa saya atau istri, suami,
yang membuat keterangan itu korban dari KMP Tunu. Dalam dengar pendapat di DPRD Banyuwangi, pihak KSOP Tanjung Wangi, perusahaan kapal maupun pihak ASDP Ketapang menyatakan siap untuk memberikan surat keterangan resmi asal pihak keluarga korban bersedia untuk mengurus berbagai surat keterangan mulai dari RT hingga surat dari desa yang disertai dengan kartu keluarga. Michael Edi Haryanto, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, memberikan jaminan pada keluarga korban kalau pihak Jasa Harja akan mengeluarkan santunannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Supaya untuk minta kejelasan dari korban dari KMP Tunu. Alhamdulillah hari ini kita sudah sepakat, ya Jasa Raja sudah siap mengeluarkan, ya terus ASDP sudah siap untuk menandatanganin bahwa yang korban ini yang tidak masuk manifest bisa mendapat santunan. Kan itu yang diharapkan oleh penumpang korban Tunu yang sampai sekarang belum terrealisasi Jasa Raja. Totalnya kurang 16. Ya, yang belum tersantuni 16. Jadi kita akan cross check juga, ya itu kan laporan dari yang pendamping. Nanti kita akan cross check, makanya kita minta itu supaya dari pihak SDP minta surat keterangan mulai dari RT yang benar-benar menyatakan bahwa mereka itu korban dari Tunu. Setelah itu akan diproses. Yang kemarin itu mungkin belum ada kejelasan, sekarang sudah ada kejelasan. Asyatun, salah satu keluarga korban yang anak bungsunya dinyatakan hilang, mengaku bisa lega sebab ibu rumah tangga asal Dusun Kunir, Kecamatan Singonjuru, Banyuwangi itu kehilangan 2 putranya sekaligus. Sambil menangis, Asyatun membenarkan kalau putra sulungnya sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan putra bungsunya yang ikut menjadi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya dinyatakan hilang. Titik terang untuk putra ibu yang belum. Yang satunya sudah beres untuk asuransinya ya. Terus tinggal yang satu ya. Anak ibu ada. Saya nggak kuat kalau kita saya gini-gini. Iya. Pada biaya. Iya wis Bu. Seperti diberitakan sebelumnya, 3 Juli 2025 lalu, Basarnas merilis jumlah penumpang dan kru kapal yang ada di KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam berjumlah 65 orang. Dari 65 orang tersebut, 30 orang ditemukan selamat, 19 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dan 16 orang dinyatakan hilang. Bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan tenggelam dan dalam kondisi terbalik di dasar laut Selat Bali itu rencananya akan diangkat dalam waktu dekat. Handoko Kusumo, CTV. Sebuah kandang kambing di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipura, Banyuwangi terbakar pada Rabu dini hari. Akibat kejadian itu, beberapa ekor kambing mati terpanggang dan peternak mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 3:10 waktu Indonesia Barat. Ketika itu pemilik ternak bernama Miswari tengah tertidur. Ia pun tahu kandangnya terbakar setelah dibangunkan tetangganya karena mendengar suara kambing yang berisik. Setelah tahu kandangnya terbakar, ia meminta tolong tetangganya melapor ke Dinas Pemadam Kebakaran Banyuwangi. Kepala Damkarmat Banyuwangi, Yopi Bayu Irawan, mengatakan setelah menerima laporan, pihaknya langsung mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Ketika tiba di lokasi, kondisi api sudah berkobar hebat karena kandang berbahan dari kayu dan bambu sehingga mudah terbakar. Saat itu dalam kandang total ada 14 ekor kambing, namun hanya 9 ekor kambing yang mati terpanggang dan 5 ekor selamat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran dipicu gara-gara salah seorang keluarga peternak membakar kotoran kambing di dekat kandang pada sore sebelumnya. Karena kejadian ini, pemilik ternak mengaku mengalami kerugian 50 juta rupiah. Handoko Kusumo, CTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur.
Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur.
Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional.
Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur.
PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN.
Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Pasca penggeledahan yang dilakukan penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di kantor pelabuhan PT Delta Arta Bahari Nusantara dan kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Probolinggo atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tahun 2017 sampai 2025. Akhirnya kedua instansi tersebut buka suara menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kantor Pelabuhan PT DABN Probolinggo dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Probolinggo pada Selasa siang digeledah penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Selasa siang kemarin atas kasus dugaan korupsi pengelolaan pelabuhan tahun 2017 sampai 2025. Di kantor DABN, penyidik yang berjumlah 5 orang ditambah 3 orang dari keamanan TNI menggeledah ruangan yang menyimpan dokumen-dokumen penting. Beberapa item yang diperiksa kejaksaan diantaranya terkait legalitas konsesi, kerjasama pemanfaatan pelabuhan antara DABN dengan KSOP kelas 4 Probolinggo. Selain itu, penyidik juga memberikan dokumen berisi laporan keuangan. Menurut Chandra Kurniawan, manajer operasional pelabuhan DABN, pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan. Tim penyidik kejaksaan juga sangat baik dalam melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan di kantor DABN dilakukan selama 11 jam atau mulai pukul 10 pagi sampai 9 malam waktu Indonesia Barat. Ada beberapa dokumen yang dibawa penyidik, diantaranya dokumen legalitas perusahaan, dokumen laporan keuangan, kajian konsesi, dan dokumen pelimpahan pelabuhan dari Kementerian Perhubungan ke PT DABN. Kita mengikuti apa yang diminta daripada permintaan kejaksaan tentunya sesuai dengan sprint yang mereka keluarkan. Ada beberapa dokumen terkait legalitas perusahaan, kemudian legalitas konsesi yang dibawa, kemudian ada laporan keuangan, ada beberapa dokumen itu aja yang mereka bawa. Jadi secara kooperatif kita memberikan dokumen apa yang diminta oleh kejaksaan kemarin, begitu. Tadi tidak ada yang kita tutup-tutupi, tidak ada yang kita sembunyikan, terus kita florkan yang diminta apa, itu yang kita sampaikan. Dugaan terkait korupsi, dugaan korupsi apa sih Pak yang jadi acuan dari kejaksaan? Nah, terkait itu dari kami PT DABN juga tentunya kami kurang memahami dugaan tindak pidana korupsi apa yang mereka selidiki begitu. Tetapi tetap kita secara ini terbuka, informasi apa yang kita sampaikan ke mereka, apa yang mereka tanyakan kita jawab seperti apa adanya, tidak ada yang kita tutupi seperti itu. Sementara di waktu dan hari yang sama, penyidik Kejati Jatim juga menggeledah kantor KSOP kelas 4 Probolinggo. Selama 5 jam atau mulai pukul 10 hingga 5 sore, petugas menggeledah kantor KSOP terutama di ruangan operasional dan lalu lintas laut. Setidaknya ada 30 dokumen yang dibawa petugas, beberapa di antaranya perjanjian izin pemanfaatan pelabuhan antara Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perhubungan Laut dengan PT ABN, serta laporan keuangan terkait berkas penghitungan pendapatan pajak. Desember tahun 2017. Dalam hal itu kemarin tim Pitsus yang meminta pemeriksa dokumen terkait dengan konsesi, dan mereka juga membuat berita acara penggeledahan serta berita acara penyitaan dan ditandai dengan tanda terima dokumen yang kami serahkan kemarin kepada tim Pitsus. Pada intinya kami kooperatif dan kami juga bersinergi mendukung penuh dan menghormati proses hukum yang ada. Tetapi pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih kepada tim Pitsus Kejati Jatim yang kemarin sudah profesional dalam melaksanakan kegiatannya sehingga tidak mengganggu pelayanan kami khususnya di kantor KSOP. Harapan kami ke depan ya semoga pelabuhan Probolinggo tetap kondusif untuk kegiatan arus barang tetap lancar, tidak ada hambatan sampai proses ini selesai. Ini saja yang dari kami dari KSOP Probolinggo. Mungkin dokumen apa aja yang diminta dari? Mulai dari perjanjian konsesi, terus perjanjian KSP, mulai dari pengajuan penunjukan sampai dengan
perhitungan keuangan ya. PNBP ya, pendapatan gabungan pajak hasil penerimaan dari konsesi itu mulai tahun 2017 sampai tahun 2025. Jalannya pemeriksaan sendiri tidak sampai mengganggu pelayanan di kedua instansi tersebut. Fadid Falevi, CTV. Berkedok sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, 3 orang di Lumajang ditangkap tangan setelah diduga melakukan pemerasan terhadap kepala desa. Dari tangan ketiga tersangka, polisi menyita uang sebesar 20 juta rupiah. Kepala Desa Tunjung, Kecamatan Guci Alit, Lumajang bersama sejumlah warga beramai-ramai mendatangi kantor kepolisian sektor setempat. Hal itu setelah adanya tangkap tangan 3 orang oknum LSM yang diduga telah melakukan pemerasan terhadap kepala desa. Kedatangan warga guna memastikan dan meminta oknum LSM itu diproses hukum. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ialah FIT, 33 tahun, warga Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, AM 39 tahun, warga Kelurahan Ditrotunan, SBS 57 tahun, warga Desa Mojosari, Kecamatan Sumber Suko. Ketiganya merupakan anggota LSM Lumajang Bergerak Satu Indonesia atau LBSI, di mana modus pemerasan yang dilakukan ialah dengan menakut-nakuti dan mengancam kepala desa atas tuduhan penyimpangan dan permasalahan di lingkup desa, mulai kendaraan dinas, penggunaan tanah kas desa, hingga perbaikan fasilitas umum. Dalam aksinya, para tersangka berkedok meminta tebusan uang tutup mulut, dan saat dilakukan tangkap tangan oleh pihak kepolisian, ditemukan uang sebesar 20 juta rupiah. Nah, objek pemerasan yang ini sendiri dengan beberapa alasan untuk melaporkan kepala desa, ya, sehingga kepala desa ditakut-takuti untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan objek 3 hal. Yang pertama terkait keberadaan kendaraan dinas, ya, yang ternyata ada, ya, dalam kondisi rusak. Kemudian terkait penggunaan tanah kas desa yang masih dikuasai oleh kepala desa yang lama, ternyata sudah ada penyelesaian sendiri. Itu dilakukan, diupayakan penyelesaiannya di tingkat kecamatan, ya. Kemudian mengancam bahwa ada salah satu posyandu yang tidak dilakukan renovasi yang padahal belum dianggarkan. Artinya ini mencari-cari, ya, mencari-cari sebagai alasan untuk menakut-nakuti sehingga tanpa hak untuk meminta sesuatu sebagai imbalan. Kita tangkap secara langsung, kita OTT, kemudian ada pada tersangka ditemukanlah barang bukti berupa uang sejumlah 20 juta yang sebelumnya sudah kita rekod. Atas kasus ini, ketiga tersangka terjerat pasal 369 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Yongki Nugroho, CTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN.
berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur.
PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Kejaksaan Negeri Jember kembali memeriksa saksi tambahan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan konsumsi kegiatan sosialisasi peraturan daerah. Kasus ini diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah. Kejaksaan Negeri Jember Rabu siang kembali memeriksa saksi tambahan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan konsumsi kegiatan sosialisasi peraturan daerah tahun anggaran 2023-2024. Satu anggota DPRD Jember dan sejumlah orang dari panitia lokal kegiatan Sospenda dipanggil penyidik. Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Ikhwan Effendi, mengatakan hingga saat ini belasan hingga 20-an saksi telah dipanggil. Sejak bulan Juli kemarin,
Kejari Jember melakukan penyelidikan dan bulan ini telah menaikkan status kasus penyidikan. Kalau langkah sampai ke sosper. Untuk pemeriksaan sosper sampai di mana? Oh iya, pemeriksaan tetap berjalan. Tiap hari kita manggil saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara sosper ini. Hari ini pun kita juga melakukan pemanggilan baik terhadap panlok atau panitia lokal dari bentukannya dari anggota dewan. Kemudian kami juga memanggil salah satu anggota dewan sebagai saksi. Ini hanya satu anggota dewan yang di... Hari ini satu anggota dewan. Karena panloknya itu banyak, jadi kita membagi strateginya, kita panggil sementara satu. Kita lihat perkembangan nantinya. Penyidikan kasus masih terus berlanjut dalam tahapan pemeriksaan saksi-saksi. Kejari akan terus mencari data dan keterangan dalam kasus ini. Lutfikur Rahman, CTV. Puluhan perahu milik nelayan dan wisata di 2 kecamatan pesisir Situbondo, Karam terjangan cuaca buruk berupa hujan gerimis, angin kencang disertai gelombang tinggi, pemicu bencana, kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Cuaca tak terprediksi pada Selasa malam mengakibatkan 13 perahu milik nelayan pesisir Kalbut, Kecamatan Mangarang, Karam, bahkan bencana serupa menimpa 20 perahu layar milik wisata bahari Pasir Putih, Kecamatan Bungatan. Meski telah ditambatkan, diterjang angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan gerimis, perahu tetap karam. Dampak cuaca ekstrim, 1 perahu terbelah menjadi 2 dan sisanya mengalami kerusakan ringan. Jatniko, pemilik perahu asal desa Tanjung Kamal, Mangaran, memberikan keterangan perahunya diterjang cuaca ekstrim saat ditambatkan. 1 perahu rusak parah hingga hancur dan hanya menyisakan kepingan kayu yang dievakuasi. Jam berapa Pak datang ombaknya? Jam 8. Habis lampu padam tuh. Lampu padam, ombak besar. Tapi ombaknya dulu yang besar, anginnya nggak ada. Kira-kira berapa meter Pak ombaknya? Ada 4 meteran paling. Yang narik itu mau perahu ditarik ke tengah 3 orang, 4 orang nggak bisa, nggak kuat. Soalnya ombak terlalu besar. Terus ini kapalnya sendiri gimana Pak? Kok bisa langsung pecah kayak gitu? Talinya ya putus, terus nampuk gitu yang lainnya itu. Punya Bapak sendiri hancurnya gimana Pak? Ya parah punya saya ini, kan punya saya 2 kan. Yang paling parah 2, 3. Untuk kerugiannya sendiri totalnya ada berapa Pak kira-kira? Semuanya. Kalau punya Bapak sendiri? Kalau punya saya hampir 60 paling satu, yang satunya paling 30. Ini perahu dari mana sih Bapak? Ini perahu dari Kamal. Kan cari aman di Kamal kemarin ombak besar, terus pindah ke Kalbut. Pas tiba-tiba ada ombak besar dari barat, ya tenggelam semua dah. Total di sini ada berapa Pak yang tenggelam? Yang tenggelam 9, yang selamat 4. Yang rusak parah ada berapa? Yang rusak parah ada 4. Tak hanya di pesisir Mangaran, perahu layar milik wisata bahari Pasir Putih terdampak gelombang tinggi. Nelayan di daerah Kalbut dan Pasir Putih. Untuk di Kalbut, sebagaimana didata sama anggota, terkait adanya angin tadi malam, kemudian juga disertai dengan gelombang, kerusakan yang terjadi itu sekitar kurang lebih 13 perahu. Dan 1 kerusakannya sangat parah, yaitu dia pecah menjadi 2, karena memang angin dan gelombang yang sangat besar tadi malam. Kemudian berdasarkan laporan dari anggota yang ada di Pasir Putih mendata, kurang lebih di Pasir Putih itu 20 perahu terkena hempasan gelombang tadi malam juga. Ya, ini masih dilakukan pendataan kerusakan-kerusakannya yang di Pasir Putih. Kemudian kita menghimbau kepada para nelayan
agar tetap waspada dengan cuaca yang sekarang ini tidak menentu, tidak bisa dipastikan apakah cuaca sekarang bersahabat atau tidak. Nah, ini tetap kita harus hati-hati. Dan kebanyakan perahu yang terhempas gelombang ini perahu yang berada di pinggir yang sudah ditambatkan, bukan perahu yang sedang berlayar seperti itu. Terus upaya Satpol Air ke depan seperti apa ini? Mungkin kita tetap binmas perairan ya kepada kelompok-kelompok nelayan supaya menambatkan perahunya itu tidak berdekatan dengan bebatuan, sehingga pada saat dihempas gelombang sebenarnya kerusakan itu dibenturkan ke bebatuan atau di pinggir laut, sehingga itu yang menyebabkan pecah. Mungkin ini juga selalu mengontrol ya, kalau sudah ada angin kencang, nah nelayan harus datang ke laut, ke tambatan perahunya untuk mengamankan perahunya. Mungkin seperti itu. Untuk itu pihak Satpol Air menghimbau kepada para nelayan agar selalu waspada dengan kondisi cuaca tidak menentu. Adi Nurholis, CTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasti yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional.
Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur.
PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang.